Kehilangan striker andalan. Cina langsung mendapat masalah berat jelang menjamu timnas Indonesia. Branko Ivankovic sudah dibuat pusing karena harus kehilangan dua striker utamanya. Padahal lini serang Cina masih sangat tumpul karena baru mencetak 1 gol dari 2 laga. Wulei selaku ujung tombak utama diprediksi bakal absen karena cedera. Striker 32 tahun ini dikabarkan terkena cedera tulang rusuk yang cukup parah. Wulei bahkan kesulitan bernapas hingga membuat seluruh netizen negeri tirai bambu khawatir. Media lokal Cina seperti JF Daily sudah melaporkan cedera sang pemain sejak 3 Oktober. Pada 3 Oktober, timnas Cina melaporkan bahwa sebagian besar pemain termasuk Wulei telah berkumpul pada waktu yang ditentukan. Tapi Wulei absen di sesi latihan pertama tim karena merasakan sakit di tulang rusuknya. Tulis JF Daily. Absennya Wulei bikin lini serang Cina tumpul jelang menghadapi skuad Garuda. Pasalnya, pemain kelahiran Jiangsu ini selalu menjadi mesin gol andalan skuad naga. Wulei masih memegang rekor sebagai pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Cina. Sang pemain sudah mengoleksi 36 gol dari 99 pertandingan bersama skuad naga. Selain itu, Wulei juga punya pengalaman mentereng untuk membobol gawang lawan. Pasalnya, striker Shanghai Port ini sempat merumput di La Liga bersama Espanyol. Meski diprediksi absen, Wulei justru bertekad pulih cepat untuk melawan timnas Indonesia. Lebih baik pulih secepatnya. Meski sulit bermain bersama tim di Liga melawan Australia dan mungkin sulit bagi saya untuk bermain di laga ini, nyatanya saya pernah bersama tim, tegas Wulei. Masalah di lini serang skuad naga juga semakin bertambah usai Alan terkena cedera. Pemain naturalisasi asal Brazil ini juga diragukan tampil saat menghadapi skuad Garuda. Kebanyakan memanggil gelandang. Kehilangan dua striker utama malah bikin Branko Ivankovic mengambil keputusan aneh. Dirinya justru memanggil lebih banyak gelandang untuk melawan Australia dan Indonesia. Ivankovic bahkan membawa 6 gelandang sekaligus untuk jeda internasional Oktober. Mulai dari Huang Zhenyu, Li Yuanyi, Wang Haijian, Wang Shanyuan, Xie Weneng, hingga Su Haoyang. Keputusan aneh juga diperlihatkan sang pelatih dengan gak memanggil dua nama lain. Media Cina seperti Sohu bingung melihat keputusan Ivankovic yang meninggalkan beberapa pemain kunci. Pelatih Ivankovic memanggil sebanyak 6 nama untuk posisi gelandang. Akan tetapi nama-nama di 2 laga sebelumnya banyak ditinggalkan, termasuk Xie Pengfei. Tulis Sohu. Keputusan Ivankovic memperbanyak gelandang ini justru sudah diprediksi oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan ini segera mempersiapkan strategi balasan dengan matang. Bahkan Coach Shin sampai memantau langsung 2 gelandang Cina. Dirinya datang menonton pertandingan antara Johor Darul Takzim yang menghadapi Shanghai Shenhua. Coach Shin sudah mengantongi permainan Wang Haijian dan Su Haoyang. Alhasil, sang pelatih bisa mematikan pergerakan kedua pemain ini saat menghadapi Cina. Situasi yang dialami Cina justru berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Skuad Garuda bakal tampil dengan komposisi terbaiknya di lanjutan kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga. Pasukan Merah Putih hanya kehilangan Justin Hapner yang mengalami cedera. Namun Coach Shin gak terlalu khawatir dengan absennya sang pemain. Sebab skuad Garuda sudah bisa kembali diperkuat oleh Jordi Amat. Pemain keturunan Spanyol ini bisa membalas kepercayaan Coach Shin saat melawan Bahrain dan Cina. Pasalnya, Jordi sempat dikritik karena sering blunder saat dipasang sebagai starter. Namun, pemain 32 tahun ini punya pengalaman hebat untuk melengkapi duo Jay Itzes dan Misilgas. Selain itu, Shin Tae-yong sudah mendapatkan kabar baik dari Martin Paes. Kiper FC Dallas ini sebelumnya diragukan tampil setelah mengalami cedera pergelangan tangan. Bahkan, Paes dikabarkan akan absen cukup lama hingga bulan November mendatang. Namun kabar ini terbantahkan karena sang kiper kembali berlatih bersama FC Dallas. Sumarji selaku manajer juga sudah memastikan kalau Paes akan ikut berangkat ke Bahrain. Hingga saat ini kami terus berkoordinasi dengan Martin Paes. Kondisinya sudah sangat membaik dan mudah-mudahan gak terjadi apa-apa dan bisa bermain, ujar Sumarji. Pasukan Merah Putih juga punya amunisi kejutan seperti Malik Rizaldi. Coach Shin menjelaskan alasannya memanggil winger Persebaya Surabaya ini. Kondisi Malik terlihat lebih baik dan saya ingin memberikan kesempatan kepadanya, ujar Shin Tae-yong. Timnas Indonesia juga dianggap bakal punya keuntungan saat melawan ke Cina.
Pasalnya, pertandingan ini akan dimainkan di daerah pegunungan Qingdao. Wilayah ini disebut memiliki suhu dingin dengan temperatur sekitar 10-15 derajat Celcius. Seperti diketahui, skuad Garuda banyak diperkuat oleh para pemain yang berkiprah di Eropa. Alhasil, mereka nggak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan cuaca di negeri tirai bambu. Pelatih Cina panik semakin terancam dipecat. Kekacauan Cina juga semakin membuat Branko Ivankovic cemas habis-habisan. Sang pelatih panik karena terus dikejar rumor pemecatan setelah melawan timnas Indonesia. Padahal Ivankovic awalnya sempat koar-koar meremehkan kekuatan skuad Garuda. Sang pelatih menilai anak asuhnya bakal lebih mudah meraih kemenangan saat berjumpa pasukan Merah Putih. Kami telah menganalisis lawan-lawan kami di grup. Akan sulit untuk meraih poin dari 3 pertandingan pertama melawan tim kuat. Melawan Indonesia kami akan berusaha meraih kemenangan, ucap Ivankovic. Namun Ivankovic justru menjilat ludahnya sendiri karena mulai gentar dengan skuad Garuda. Pasalnya timnas Indonesia semakin kuat karena kedatangan pemain naturalisasi baru. Ivankovic mengaku sudah nggak bisa lagi meremehkan pasukan Merah Putih. Kami harus memainkan permainan kami dengan baik dan berusaha untuk berada dalam kondisi terbaik. Indonesia telah menaturalisasi beberapa pemain. Kami nggak boleh meremehkan mereka lagi, ungkap Ivankovic. Pelatih kelahiran Kakovec ini juga semakin tertekan karena dirumorkan akan dipecat CFA. Federasi Sepak Bola Cina dikabarkan sudah mencari kandidat pelatih baru. Di luar dugaan, nama Park Hang-seo menjadi bidikan CFA untuk melatih timnas Cina. Rumor ini pertama kali ditulis oleh media Vietnam yakni Tin De Tao. Jika 2 laga berikutnya melawan Australia dan Indonesia nggak ada hasil positif, banyak pendapat mendukung majunya Park Hang-seo yang memiliki prestasi di sepak bola Vietnam. Rasa panik juga menyerang rakyat dan media Cina saat melihat komposisi pemain timnas Indonesia. Mereka semakin cemas setelah melihat kehadiran Miss Hilgers dan Eliano Renders. Bahkan media Cina sampai protes keras karena merasa naturalisasi kedua pemain ini nggak sah. Alasannya karena Hilgers dan Eliano melanggar beberapa aturan FIFA. Jika kedua pemain tersebut bisa tampil melawan timnas Cina, CFA mungkin akan mengajukan keberatan ke AFC dengan alasan adanya ketidaksesuaian dalam proses naturalisasi. Tulis 163.com. Kanal berita negeri tirai bambu ini juga bilang timnas Indonesia bisa dihukum kalah walkout. Jika Eliano dan Hilgers bermain, Cina bisa mengajukan banding dan AFC akan memberikan sanksi kepada timnas Indonesia. Sesuai aturan, Cina akan mendapat kemenangan 3-0. Lanjut media tersebut. Menanggapi komentar miring ini, Arya Sinulinga meminta netizen Indonesia untuk bersikap santai. Jangan mau diprovokasi oleh pihak ataupun negara manapun. Seperti saat inilah biasanya ada usaha untuk memecah belah konsentrasi kita, ungkap Arya. Sumarji selaku manajer timnas Indonesia juga nggak ingin ambil pusing dengan serangan media Cina. Kenapa harus dipertanyakan? Saya rasa mereka hanya mencari-cari alasan untuk kembali lagi. Ini merupakan taktik dan strategi dalam menghadapi sebuah pertarungan, ucap Sumarji. Netizen negeri tirai bambu juga mulai kepanasan melihat komposisi pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia memiliki 2 protagonis baru dalam skuad. Miss Hilgers, bek utama FC Twente, dan Eliano Renders, adik dari Tajani yang bermain di AC Milan. Mereka sudah resmi menjadi orang Indonesia, tulis seorang netizen di Weibo. Warganet negeri Panda panik karena takut akan dibantai oleh timnas Indonesia. Pasalnya mereka sebelumnya sudah ditumbangkan oleh Jepang dengan skor 7-0 di kandang. Dengan segala kekacauan yang terjadi, akankah Cina bakal menjadi lawan yang mudah dikalahkan timnas Indonesia?